Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari bab yang ke-285, masih seputar doa. Di situ berlindung kepada Allah dari sifat malas. At-ta'awudzu billahi minal kasal. Yang mana, Pak? Yang 656. Ya, 656 kan, Pak. Babnya 285. Ya, Pak ya? Ya, at-ta'awudzu billahi minal kasal. Berlindung kepada Allah terhadap sifat malas. Silakan, Pak. Berlindung kepada Allah dari sifat malas. Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, Allah menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnul Had menceritakan kepadaku dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghrami wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan kebangkrutan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Ya, judulnya cuma sifat malas, Pak ya. Tapi ternyata ada 4 kan? Ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, a'udzu, aku memohon perlindungan, bika, kepadamu ya Allah, minal kasal, terhadap. Jadi min di sini jangan selalu dari ya, karena redaksi Indonesia kita itu menunjukkan dari itu maksudnya asal sesuatu yang lawannya ke, tetapi yang lebih tepat di sini terhadap. Ini terjemahan-terjemahan begini perlu dikoreksi. Lebih baik dalam bahasa Indonesia kita katakan terhadap, jangan dari. Mana yang lebih tepat, Pak? Dari atau terhadap? Terhadap sifat malas. Ini pokok daripada banyak kemudaratan. Makanya dikedepankan di sini. Dan sebagian syarah menyebutkan bahwa ketika Imam Al-Bukhari dan ulama yang lainnya memberi judul, padahal kan sebenarnya bukan hanya sifat malas di sini kan, Pak ya. Tapi itu yang menjadi judul. Sebagai ini tambih, perhatian terhadap khususnya sifat yang satu ini. Kalau seorang sudah malas beribadah, malas berbuat taat, malas bekerja, malas terhadap segala kebaikan, itu adalah sumber daripada mudarat. Contohkan saja, malas berzikir berujung kepada apa? Keterlibatan setan dalam kehidupan kita. Orang-orang kafir itu sesat karena dikuasai oleh setan. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan sudah menguasai mereka, orang-orang kafir,
fa ansahum dzikrullah, setan membuat mereka lupa berzikir kepada Allah, sehingga segala bentuk keburukan mengarah kepada diri mereka, tidak berzikir kepada Allah. Malas bekerja. Dan ini juga dalam hal level pendidikan itu, kemalasan itu yang guru kalau malas menggali sebelum mengajar merupakan sumber ya, kalau bukan kebodohan ini kesalahan atau iya, apa yang mau diungkap. Terkadang bisa berungkap tapi tidak sesuai dengan, tidak tepat sasaran, berujung dengan kerancuan. Antum melihat terkadang orang mendaftar di suatu level itu antusiasnya, tapi jarang berzikir kepada Allah, akhirnya futur. Apa arti futur? Tadinya bersemangat, tiba-tiba putus asa. Banyak kan di semua level pendidikan strata itu begitu. Saat mendaftar, tahu udah saat penerimaan banyak yang diterima. Tapi ini nanti yang sampai ke ujung itu kurang dari setengahnya. Di semua level seperti itu. Ada ini sifat futur yang sebenarnya ya tidak tanggung-tanggung, kan Nabi SAW mencontohkan hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap sifat malas secara lahir dan batin. Sudah punya profesi tapi malas bekerja. Begitu juga sudah dapat pekerjaan tapi malas menggeluti. Sama. Ini juga bisa dibuktikan kalau kita bergalut di media pendidikan. Terkadang orang tua siswa atau santri sebutkannya, begitu semangat orang tuanya membayarkan dana pendidikan untuk anaknya, sudah diantar jauh-jauh ke provinsi lain anaknya untuk menghafal Quran. Ya ini pentingnya doa juga. Sang orang tua kita katakan Anda harus mendoakan anak Anda. Tidak cukup sekedar mengirimkan biaya setiap bulan dan lain-lainnya, tapi doakan agar Allah melindungi dari sifat malas. Karena kalau sifat malas ini sudah menjangkit kepada anak-anak, ya itu ya tentu setan juga berusaha sedapat mungkin agar orang bersifat malas. Wal maghram, terjemahan di situ apa, Pak? Sebenarnya maghram itu utang. Makanya diantara doa dalam salat itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu terhadap dosa dan utang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma aktsara ma tad'u, ma aktsara ma tasta'idzu billahi minal maghram. Wahai Rasulullah, betapa banyak engkau berdoa memohon perlindungan kepada Allah terhadap utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena orang yang berutang itu gampang berbuat dosa. Hari ini berjanji untuk membayarnya tapi ternyata tidak dibayar. Ada kan begitu ya? Makanya jangan berutang kalau belum darurat. Kalau masih ada usaha yang bisa dilakukan agar kita tidak berutang, lakukan hal itu. Karena utang itu mencekik. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam lafaz lain. Ini saya lihat-lihat tidak dicantum ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu terhadap segala bentuk kegundahan hati, ya, dan kesedihan.
Karena kegundahan itu beda dengan kesedihan. Gundah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, sifat dan kikir. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, pengecut, dan wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku juga memohon perlindungan kepadamu terhadap ghalabatid dain, impitan utang, tercekik utang, wa ghalabatir rijal, dan penjajahan orang terhadap diriku. Ada kan orang suka menjajah. Banyak penjajah pada zaman kita. Jadi penjajah itu bukan cuma Belanda ya. Terkadang Belanda sudah pergi, masih ada juga penjajahan. Al-Maghram. Orang kalau sudah berutang, itu banyak hal-hal yang sebenarnya tadinya dia sadari kalau ini tidak boleh, jadi boleh. Termasuk seperti yang Nabi SAW jelaskan kepada Aisyah. Kok banyak sekali doa memohon perlindungan kepada Allah dari utang? Ya, karena orang berutang itu gampang berdosa. Janjinya diingkari, terkadang membuat-buat alasan yang tidak apa? Iya. Bikin-bikin. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku memohon perlindungan kepadamu terhadap Al-Masih. Apa arti Masih? Lihat, nama ini juga dipakai untuk siapa? Al-Masih, Isa bin Maryam. Apa bedanya? Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah karya beliau itu menjelaskan perbedaan ini. Kalau Dajjal yang di sini ya, Masih Dajjal itu karena kan memang matanya ada yang ini kan, buta, ini Masih artinya tidak ini, melek di sini, rata di sini. Makanya di antara ciri-ciri Dajjal yang disebutkan dalam hadis itu a'war. A'war ya maksudnya buta sebelah. Kemudian ada yang tertulis di sininya apa? Kafir. Pendek, gemuk. Na'udzubillah. Lihat, ini kan ta'abud ya, yang disyariatkan untuk kita ucapkan setiap sebelum salam ya, diperintahkan kan? Karena ini masalah ubudiyah, kita tidak bisa mengatakan bahwa memang ada jaminan saya masih hidup sampai kiamat. Adakah begitu ya? Pertama, masalahnya kita itu tidak tahu kiamat itu kapan. Kalau ciri-ciri yang besar dan yang kecil ada kan? Begitu juga bahwa tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan diberitakan bahwa itu dekat. Sejak zaman Rasulullah diberitakan dekat sampai sekarang. Berlaku perhatian tersebut. Tapi kita tidak bisa mengetahui kapan terjadinya hari Jumat kiamat itu. Nah, termasuk ini. Kalau dikatakan, saya berdoa dari memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan Dajjal. Ya, Dajjal kan sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa memangnya saya bisa hidup sampai menjelang kiamat itu ya. Ketika Dajjal, ya ini masalah ubudiyah. Yang jelas kita diperintahkan, dituntunkan oleh Nabi SAW untuk memohon perlindungan kepada Allah dalam bentuk ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Karena berdoa itu kan ibadah Pak ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini diantaranya yang tidak bisa kita masuki. Yang jelas kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan
Al-Masih Dajjal. Saya lanjutkan masalah Al-Masih. Kalau itu adalah ini Nabi Isa putra Maryam alaihi salam, itu Al-Hafidz Ibnu Jauzi mengatakan di antara penyebabnya karena dia termasuk, pertama disebutkan dalam riwayat bahwa tangannya begini, Masih tidak sama dengan kita begini. Yang kedua, Al-Masih di sini juga bisa berarti bahwa dia adalah ini, bukan penghapus dosa ya. Artinya segala bentuk kemusyrikan dia ini, dia perangi. Jadi itu dia perbedaannya. Kalau Dajjal ya dia karena begini, jelas. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min adzabin nar, terhadap siksaan neraka. Ini harus banyak kita ucapkan, dan termasuk ciri-ciri orang yang mendapat pujaan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan itu, ketika Allah menjelaskan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di antara ciri-ciri mereka adalah yang selalu berdoa, Rabbana asrif anna adzaba jahannam, ya Allah palingkan, jauhkan dari kami adzab jahannam, siksaan neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksaannya itu meliputi, maksudnya orang tidak bisa lari. Kalau sudah masuk neraka, tidak ada pula mungkin kalau penjara di dunia ini bisa dibolongin baru kabur ya. Tapi kalau neraka, kanat mirsada, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka itu, neraka jahanam merupakan tempat terburuk. Jadi, dan kita sudah lewati dua hadis dari Anas bin Malik bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat redaksinya Rabbana ya, bukan Rabbi. Kalau apa bedanya Rabbana dengan Rabbi? Kalau Rabbana ya kami, jadi mewakili kita dan orang-orang selain kita, khususnya keluarga kita. Niatkan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, apa? Jaga diri kalian dan keluarga kalian nara. Jadi Rabbana di sini, ya Rabb kami, bukan Rabbi. Beda dengan Rabbi firli, ya Rabbku, aku. Tapi ini Rabbana atina, berikan kami fid dunya, di dunia ini, hasanatan, segala bentuk kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan juga pada segala bentuk kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masih ada? Iya. Komplitkan dengan wa qina adzabannar, dan hindarkan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari siksaan neraka. Kami ya, bukan aku. Banyak berdoa dengan doa ini. Artinya kalau ada kesempatan sesudah sholat duha atau ini, ya sempatkan 3 kali, 5 kali, sampai 10 kali sebagai bentuk ketaatan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.